Baik, mohon izin Ibu, apakah langsung kami mulai? Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, silahkan. Sudah lewat nih 6 menit, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Eh, Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 golongan 3 akan mempresentasikan laporan akhir praktikum farmasi fisik dengan judul emulsifikasi. Baik, berikut adalah anggota kelompok kami dari NIM 50 sampai NIM 56. Mungkin nanti bisa dibaca kembali, mengingat waktu. Selanjutnya, outline yang akan kami bahas dalam laporan ini, yang pertama tentunya ada judul, seperti yang saya disebutkan sebelumnya, kemudian ada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, tinjauan pustaka, prosedur penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Baik, selanjutnya untuk latar belakang, saya persilakan kepada rekan saya. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk latar belakang pada praktikum kali ini yaitu obat merupakan hal penting yang dibutuhkan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan suatu penyakit. Seiring berkembangnya zaman, obat pun mengalami perkembangan, baik dari segi peracikan hingga bentuk sediaan, yaitu terdapat bentuk sediaan padat maupun sediaan cair. Adapun salah satu bentuk obat sediaan cair yaitu emulsi. Emulsi merupakan sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain di dalam bentuk tetesan kecil, di mana pada umumnya emulsi memiliki sifat tidak stabil yang dalam beberapa kondisi dapat mengalami kerusakan seperti creaming, coalescent, ataupun inversi. Jika dibandingkan dengan sediaan lain, emulsi tergolong dikatakan tidak stabil dikarenakan pada komposisi dari sediaan emulsi, yaitu cairan dari fase minyak dan fase air, memiliki sifat yang tidak bercampur dan distabilkan oleh zat lain yang sering dikenal dengan emulgator. Next. Baik, adapun bahan pengemulsi atau emulgator yang sering digunakan yaitu surfaktan, di mana surfaktan dapat menstabilkan emulsi dengan cara menempatkan antar permukaan tetesan dan fase eksternal serta membuat batasan fisik di sekeliling partikel yang akan berkoherensi. Dalam pergunaannya, surfaktan juga dapat mempengaruhi proses emulsifikasi, di mana selama pencampurannya. Surfaktan dalam fungsinya sebagai emulgator juga didasarkan atas sifat polar dan nonpolarnya. Sehingga untuk menentukan surfaktan yang akan digunakan dalam suatu emulsi, dibutuhkan suatu parameter, yaitu nilai HLB atau Hydrophilic Lipophilic Balance. Di mana HLB merupakan karakter yang mendefinisikan afinitas relatif untuk minyak dan air, yang mana keseimbangan hidrofilik lipofilik terletak pada angka 10 dari skala HLB. Dan semakin besar nilai HLB, maka semakin banyak senyawa yang hidrofilik, sehingga emulgator akan memiliki sifat mudah larut dalam air. Dan demikian pula sebaliknya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting untuk seorang farmasis untuk dapat mengetahui stabilitas dari sediaan emulsi dengan menggunakan parameter nilai HIB. Baik, selanjutnya ada pun rumusan masalah dari praktikum kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana cara untuk menghitung jumlah emulgator yang digunakan membuat emulsi sesuai dengan HLB butuh yang telah ditentukan. Yang kedua, yaitu bagaimana cara membuat emulsi dengan menggunakan kombinasi dari emulgator. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana cara untuk mengevaluasi stabilitas emulsi yang telah dibuat. Selanjutnya, ada pun tujuan dari praktikum kali ini, yaitu yang pertama, praktikan mampu menghitung jumlah emulgator yang digunakan membuat emulsi sesuai dengan HLB butuh yang telah ditentukan. Yang kedua, praktikan mampu membuat emulsi dengan menggunakan kombinasi dari emulgator. Yang ketiga, yaitu praktikan mampu untuk mengevaluasi stabilitas emulsi yang telah dibuat. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Emulsi berasal dari kata emulgeo yang artinya menyerupai susu dan warna emulsi memang putih seperti susu. Emulsi dapat didefinisikan sebagai sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat yang terdispersikan dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfak yang cocok. Klasifikasi tipe emulsi berdasarkan fase terdispersinya digolongkan menjadi dua tipe, yaitu tipe oil on water atau minyak dalam air dan emulsi tipe water on oil atau air dalam minyak. Emulsi tipe minyak dalam air atau MA adalah emulsi yang terdiri atas butiran minyak yang tersebar atau terdispersi dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Untuk emulsi, tipe air dalam minyak adalah emulsi yang terdiri atas butiran air yang terdispersi ke dalam minyak. Next. Jika dua senyawa cair yang tidak saling bercampur dilakukan pencampuran satu dengan lainnya dan dilakukan pengocokan akan mengakibatkan senyawa cair lainnya akan terbagi-bagi sebagai tetesan halus dalam zat cair lain yang disebut dengan fase disperse sehingga senyawa lain saling melingkupi sebagai fase kontinu atau zat pendisperse. Komponen utama dari emulsi yaitu berupa fase disperse atau zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain atau fase internal, fase kontinu atau zat cair yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung dari emulsi tersebut atau fase eksternal, dan emulgator atau zat yang digunakan dalam kestabilan emulsi. Emulsi obat untuk pemberian oral biasanya dari tipe emulsi minyak dalam air dan membutuhkan penggunaan suatu zat pengemulsi minyak dalam air. Berdasarkan jenisnya, emulsi dibagi dalam 4 golongan, yaitu emulsi minyak dalam air, emulsi air dalam minyak, emulsi minyak dalam air dalam minyak, dan emulsi air dalam minyak air. Next. Emulgator. Emulgator atau zat pengemulsi merupakan komponen penting dalam kestabilan emulsi. Emulgator dapat mencegah terjadinya koalesensi, yaitu penyatuan tetesan kecil menjadi tetesan besar dan akhirnya menjadi satu fase tunggal yang memisah. Emulgator juga dapat mengurangi tegangan permukaan antar fase, sehingga meningkatkan proses emulsifikasi selama pencampuran. Cara kerja emulgator yang pertama, penurunan tegangan antarmuka, memberikan batas antarmuka masing-masing cairan dan mencegah penggabungan antar partikel-partikel sehingga dapat mencegah flokulasi. Yang kedua, pembentuk lapisan antarmuka. Terbentuk lapisan tipis monomolekuler pada permukaan fase terdispersi berdasarkan sifat amfifil atau suka minyak dan air. Yang ketiga, penolakan elektrik. Lapisan antarmuka bertindak sebagai pembatas sehingga menghalangi penggabungan. Di samping itu, lapisan yang sama dapat menghasilkan gaya listrik tolak antara tetesan. Next. Twin dan span. Twin dan span atau surfaktan merupakan senyawa derivat sorbitan surfaktan dari Atlas Company. Span adalah ester dari sorbitan dengan asam lemak, sedangkan twin adalah ester dari sorbitan dengan asam lemak di samping mengandung ikatan ester dengan oksietilen. Span 60 Span 80 terdiri dari span 60 terdiri dari sorbiton monooleat cair seperti minyak. Twin 80 polioksietilen sorbitan monooleat cair seperti minyak. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis dari span dan juga jenis-jenis dari twin. Yang pertama adalah jenis dari span. Satu span 20 yaitu sorbitan monolaurat, bentuknya cair. Yang kedua ada span 40 yaitu sorbitan monopalmitat, padat seperti malam. Yang ketiga span 60, sorbitan monostearat, padat seperti malam juga. Yang keempat ada span 65, sorbitan tristearat, padat seperti malam. Yang kelima span 80, sorbitan monooleat, cair seperti minyak. Yang keenam ada span 85, yaitu sorbitan trioleat, cairan encer seperti minyak. Selanjutnya ada jenis dari twin. Yang pertama ada twin 20, yaitu polioksietilen sorbitan monolaurat. Cairan ini seperti minyak.
ada twin 40 yaitu polioksietilen sorbitat monopalmitat, cairan juga seperti minyak. Selanjutnya ada twin 60, nama lainnya polioksietilen sorbitan monostearat, semi padat seperti minyak. Yang keempat ada twin 65 yaitu polioksietilen sorbitan tristearat, semi padat seperti minyak. Selanjutnya ada twin 80 yaitu polioksietilen sorbitan monooleat, cair seperti minyak. Dan yang terakhir ada twin 85 yaitu polioksietilen sorbitan trioleat, cair seperti minyak. Next. Selanjutnya ada stabilitas emulsi. Kualitas produk emulsi sangat bergantung pada stabilitasnya. Untuk menstabilkan emulsi, diperlukan emulgator yang cocok. Tanpa adanya emulgator, emulsi akan segera pecah dan terpisah. Emulgator sendiri harus memiliki kualitas tertentu, salah satunya emulsi harus dapat dicampurkan dengan bahan formulatif lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas emulsi. Yang pertama yaitu perbedaan berat jenis antara kedua fase. Yang kedua ada kohesi fase terdispersi, presentase padatan di dalam emulsi. Yang ketiga ada temperatur luar yang ekstrim, seperti ukuran butiran fase terdispersi. Selanjutnya yaitu viskositas fase kontinu, muatan fase terdispersi. Yang keenam ada distribusi ukuran butiran fase terdispersi. Dan yang terakhir ada tegangan permukaan, yaitu untuk mendapatkan emulsi yang stabil, tegangan permukaan harus diperkecil, tetapi tidak dihilangkan sama sekali. Next. Selanjutnya yaitu HLB. HLB adalah singkatan dari hydrophilic lipophilic balance, atau nilai untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan. HLB ini menciptakan suatu skala sembarang berupa nilai-nilai yang berfungsi sebagai ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik surfaktan dengan menggunakan sistem angka. Makin tinggi HLB suatu senyawa, maka makin hidrofilik senyawa tersebut. Semakin besar harga HLB, berarti semakin banyak kelompok senyawa yang suka air. Artinya, emulgator tersebut lebih mudah larut dalam air, dan demikian sebaliknya. Adapun tabel dari harga HLB beserta kegunaannya. Untuk harga HLB 1-3, kegunaannya sebagai bahan anti busa. Untuk harga HLB 4-6, kegunaannya sebagai emulgator tipe air dalam minyak atau untuk harga HLB 7-9, kegunaannya sebagai bahan pembasah atau wetting agent. Untuk harga HLB 8-10, untuk emulgator tipe minyak dalam air. Harga HLB 13-15 itu untuk bahan pembersih atau deterjen. Dan yang terakhir ada harga HLB 15-18 itu untuk membantu pelarutan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tias. Baik, selanjutnya mengenai monografi bahan. Yang pertama ada twin 20 dengan nama resmi polisorbatu 20. Nama lain polisorbat 20. Pemberiannya cairan kuning muda hingga coklat muda, bau khas lemah, dengan kelarutan larut dalam air dan dalam etanol, dalam aktil asetat, dalam metanol, dan dalam dioksan. Tetapi tidak larut dalam minyak mineral. Bilangan penyambungannya 40 sampai dengan 50. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Next. Yang kedua ada SPAN 60, nama lain. Di sini sepertinya terjadi kesalahan. Nama lain yang benar itu sorbitan monostearat. Pemberiannya cairan berwarna kuning, kelarutan, larut atau terdispersi dalam minyak. Dapat larut juga dalam pelarut organik, tidak larut dalam air. Rumus molekulnya C24H46O6. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kegunaannya sebagai agen pengemulsi dalam preparasi emulsi minyak dalam air. Next. Selanjutnya Aquades dengan nama resmi Aquadestilata. Nama lain air suling. Pemberiannya cairan jernih tidak berwarna dan tidak berbau. Rumus molekul H2O, bobot molekul 18,02. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Next. Selanjutnya minyak kelapa. Nama resminya oleum kokos. Nama lainnya minyak kelapa. Pemberian cairan jernih tidak berwarna, kuning pucat, bau khas tidak tengi, kelarutan, larut dalam 2 bagian etanol 90%. P sangat mudah
larut dalam kloropom, P dan dalam ether. Kegunaan sebagai pelarut, media distribusi, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Next. Selanjutnya parafin cair. Nama resminya parafin liquidum. Nama lainnya parafin cair, pemberian cairan kental, transparan, tidak berfluoresensi, tidak berwarna, hampir tidak berbau, hampir tidak mempunyai rasa. Kelarutannya praktis, tidak larut dalam air dan dalam etanol 95%. Larut dalam kloropom dan dalam ether P. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Sekian dari saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, langsung saya lanjutkan dari prosedur penelitian, yaitu ada alat bahan dan skema kerja. Untuk alat yang digunakan, yaitu tabung sedimentasi, ada gelas beker, water bath, magnetic stirrer, mikroskop, dan pipet tetes. Kemudian terdapat bahan yaitu parafin cair 20%, twin 20, span 60, air 100%, larutan metilen biru, larutan sudan 3. Next. Next. Oke, selanjutnya ada skema kerja. Yang pertama adalah pembentukan emulsi. Pertama, disiapkan alat yang diperlukan, kemudian dihitung jumlah twin span parafin dan air yang dibutuhkan untuk masing-masing harga ALB. Untuk ALB butuh 5. Baik, untuk HLB butuh 5, dicampurkan parafin cair sebanyak 20 gram dan span 60 sebanyak 4.875 gram, 4,875 gram, maaf, dalam cawan porselen lalu kemudian dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius, yaitu pada fase minyak. Setelah itu dicampurkan twin 20 sebanyak 0,125 gram dan air sebanyak 75 gram dalam cawan porselen lalu kemudian dipanaskan dengan suhu 60 derajat, yaitu fase air. Kemudian setelah kedua fase tersebut meleleh, kemudian dimasukkan secara bersamaan ke dalam gelas beker lalu diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 5 menit sampai diperoleh warna putih susu. Diulangi langkah tersebut untuk nilai HLB butuh 6 dengan massa parafin cair dan air yang sama. Span 60 sebanyak 4,458 gram dan twin 20 sebanyak 0,542 gram. Begitu pula dengan nilai HLB butuh 7 dengan massa parafin cair dan air yang sama, span 60 sebanyak 4,042 gram dan twin 20 sebanyak 0,958 gram. Next. Baik, selanjutnya untuk evaluasi stabilitas emulsi, yaitu masing-masing emulsi dimasukkan ke dalam tabung sedimentasi secara terpisah dengan tinggi emulsi yang sama. Kemudian diamati emulsi dalam masing-masing tabung sedimentasi apakah terjadi perubahan pada emulsi tersebut selama 6 hari. Apabila terjadi creaming, maka dicatat di hari keberapakah terjadi creaming pada emulsi-emulsi tersebut. Next. Baik, selanjutnya metode pengenceran dari evaluasi tipe emulsi. Masing-masing emulsi yang telah dibuat dimasukkan ke dalam gelas beker secara terpisah, kemudian diencerkan dengan air. Jika emulsi tercampur dapat diencerkan, maka tipe emulsi adalah minyak dalam air, namun jika tidak dapat diencerkan, maka emulsi adalah tipe air dalam minyak. Selanjutnya adalah dispersi warna dengan metilen biru. Diambil sedikit sampel dari masing-masing emulsi dan diletakkan di atas gelas objek secara terpisah satu persatu. Diteteskan beberapa tetes metilen biru pada masing-masing gelas objek. Diamati emulsi yang telah ditetesi metilen biru di bawah mikroskop. Jika warna biru dari metilen biru mewarnai fase air atau fase luar,
maka tipe emulsi adalah minyak dalam air atau MA. Karena metilen biru itu larut dalam air. Sementara itu, jika yang berwarna biru berupa droplet, maka tipe emulsi adalah air dalam minyak. Kemudian dispersi warna dengan sudan 3. Diambil sedikit sampel dari masing-masing emulsi dan diletakkan di atas gelas objek secara terpisah satu persatu. Diteteskan beberapa tetes sudan 3 pada masing-masing gelas objek. Diamati emulsi yang telah ditetesi sudan 3 di bawah mikroskop. Jika warna merah dari sudan 3 mewarnai fase minyak atau fase luar, maka tipe emulsi itu adalah air dalam minyak, karena sudan 3 larut dalam minyak. Sementara itu, jika yang berwarna merah berupa droplet, maka tipe emulsi adalah minyak dalam air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama itu tugasnya adalah resip parafin cair 20%, HLB 12, kemudian emulgator 5%, kemudian air at 100%. Nah, pada praktikum ini akan dibuat emulsi dengan formula sesuai formula resep di atas. Kemudian emulgator yang digunakan adalah kombinasi Twin 20 HLB 16,7 dan SPAN 60 HLB 4,7. Dibuat satu seri emulsi dengan nilai HLB butuh masing-masing untuk kelompok kami adalah 5, 6, dan 7. Kemudian untuk perhitungannya, ada perhitungan jumlah twin dan span. Diketahui bobot emulgator yang dibutuhkan itu adalah 5% dikali 100 gram. Jadi kita butuh 5 gram. Kemudian HLB twin 20-nya 16,7, HLB span 60-nya 4,7, dan air at 100% atau 100 gram. Kemudian yang ditanyakan itu berapakah jumlah twin dan span yang dibutuhkan untuk nilai HLB butuh 5, 6, dan 7. Nah, yang pertama, untuk HLB butuh 5, itu jika misalnya kita ambil permisalan bahwa jumlah twin 20 sama dengan A gram, maka jumlah span 60 itu sama dengan 5 kurang A gram. Kemudian dimasukkan ke rumusnya, yaitu A dikali dengan 16,7, yang tadi merupakan HLB dari twin 20, kemudian ditambah dengan 5 dikurang A, atau span 60 itu sendiri dikali dengan HLB dari span 60, yaitu 4,7. Sama dengan 5 dikali 5, yaitu 5 gram itu berasal dari bobot emulgator yang dibutuhkan, dikali dengan 5, yaitu HLB butuh yang sedang kita cari nilainya. Selanjutnya dioperasikan, yaitu 16,7A ditambah 23,5 dikurang 4,7A sama dengan 25. Selanjutnya 16,7A dikurang 4,7A, kemudian di sini 25 dikurang 23,5 karena pindah ruas. Di sini mohon maaf 16,7A itu dikurang 4,7A, sehingga menghasilkan 12A sama dengan 1,5, yaitu 25 kurang 23,5. Yang mana A-nya menjadi 1,5 per 12, yaitu 0,125 gram. Sehingga jumlah twin 20 yang dibutuhkan itu adalah 0,125 gram, kan adalah 5 dikurang A atau 0,125 gram itu sendiri, menghasilkan 4,875 gram. Selanjutnya untuk HLB butuh 6, itu jika jumlah twinnya sama seperti konsep sebelumnya, jika jumlah twin 20-nya adalah A gram, maka jumlah span 60-nya adalah 5 kurang A. Dimasukkan rumusnya, kemudian dioperasikan, sehingga mendapatkan nilai A 6,5 dibagi 12, yaitu 0,5416 sekian-sekian, atau jika dibulatkan menjadi 0,542 gram. Sehingga jumlah twin 20 yang kita butuhkan adalah 0,542 gram, dan jumlah span yang kita butuhkan adalah 5 kurang nilai jumlah twin yang dibutuhkan, yaitu 5 kurang 0,542 menghasilkan 4,458 gram. Selanjutnya untuk HLB butuh 7, itu sama juga dengan konsep sebelumnya, jika twin 20-nya A gram, maka jumlah span 60-nya ada 5 kurang A. Selanjutnya dimasukkan ke rumusnya, kemudian dioperasikan sehingga mendapatkan nilai A 11,5 per 12.
yaitu hasilnya 0,9583 sekian-sekian, yang jika dibulatkan menjadi 0,958 gram. Sehingga jumlah tuen 20 yang kita butuhkan adalah 0,958 gram. Kita butuhkan adalah 5 kurang jumlah tuen tadi, menghasilkan 4,042 gram. Selanjutnya, untuk perhitungan parafin. Berdasarkan resep sebelumnya yang sudah ditampilkan, parafin yang dibutuhkan adalah 20 gram. Dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu parafinnya 20%, sehingga 20% itu dikali 100 gram yang menghasilkan 20 gram. Sehingga parafin yang kita butuhkan adalah 20 gram. Kemudian untuk airnya sendiri, berdasarkan resep itu air yang kita butuhkan adalah 75 gram dengan perhitungan bahwa 100 gram dikurangi dengan jumlah parafin ditambah emulgator. Jadi tadi jumlah parafinnya 20, emulgatornya 5 gram, sehingga jumlah air yang kita butuhkan adalah 100 dikurang 20 gram dikurang 5 gram, menghasilkan 75 gram. Ini adalah tabel hasil analisis data yang sudah diperhitungkan juga sebelumnya. Selanjutnya untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk saat ini akan dibahas mengenai pembahasan. Nah, pada praktikum emulsifikasi kali ini itu menggunakan emulgator golongan surfaktan, yaitu kombinasi antara twin 20 dengan HLB 16,7 dan span 60 dengan HLB 4,7. Nah, di mana twin 20 ini memiliki sifat hidrofilik yang larut air atau bersifat polar, sedangkan span 60 itu bersifat lipofilik yang suka minyak atau bersifat non-polar. Nilai HLB butuh yang digunakan untuk kelompok kami ini yakni masing-masing 5, 6, dan 7. Di mana tujuan dari dibuatnya nilai HLB ini yang berbeda ini adalah untuk menentukan pada nilai HLB berapakah dihasilkan suatu emulsi yang stabil. Nah, bahan yang digunakan untuk pembuatan emulsi adalah minyak, yakni parafin cair, air, dan emulgator golongan surfaktan, yakni kombinasi antara twin 20 dan span 60. Setelah dilakukan perhitungan, didapat pada nilai HLB jumlah twin yang digunakan sebanyak 0,125 gram dan span sebanyak 4,875 gram. Kemudian pada HLB 6 diperlukan jumlah twin sebanyak 0,542 gram dan jumlah span sejumlah 4,458 gram. Kemudian pada HLB 7, twin yang digunakan sebanyak 0,958 gram dan span sebanyak 4,042 gram. Setelah menghitung jumlah twin dan span yang akan digunakan, kemudian dilanjutkan dengan menimbang masing-masing bahan yang diperlukan seperti parafin cair, air, twin, serta span untuk masing-masing nilai HLB. Next. Pada praktikum ini, tahap pertama yang dilakukan adalah dengan dicampurkan minyak dengan span 60. Nah, pencampuran tersebut dilakukan dengan tujuan karena span 60 ini memiliki sifat lipofilik dan dilihat dari nilai HLB-nya yang lebih rendah dari twin yaitu 4,7 sehingga span tersebut akan larut dalam minyak. Selanjutnya, air dicampurkan dengan twin 20. Hal ini karena twin 20 ini memiliki sifat hidrofilik dan kemungkinan akan terdapat lapisan terluar dari emulsi tipe minyak dalam air yang dapat dilihat dari nilai HLB-nya yaitu 16,7. Kemudian kedua campuran tadi dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius yang bertujuan untuk peregangan pada masing-masing fase agar surfaktan dapat dengan mudah masuk. Nah, setelah dilakukan pemanasan, fase minyak dicampurkan ke dalam fase air sedikit demi sedikit. Ini dimaksudkan agar fase minyak dapat tercampurkan dengan baik bersama dengan fase air sambil diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer atau pengaduk elektrik. Nah, pengaduk elektrik ini dilakukan karena dapat mengaduk dengan kecepatan yang tinggi, sehingga fase minyak akan terdispersi dengan baik dalam fase air, serta emulgator dapat membentuk lapisan film pada permukaan fase terdispersinya. Next. Terbentuknya emulsi ini ditandai dengan munculnya perubahan warna campuran menjadi putih susu yang menunjukkan bahwa emulsi tersebut telah homogen. Kemudian hasil masing-masing emulsi tadi dimasukkan ke dalam tabung sedimentasi
Dan dilanjutkan dengan evaluasi stabilitas emosi serta evaluasi tipe emosi yang dilakukan dengan metode pengenceran serta dispersi warna. Nah, berdasarkan pengamatan terhadap emosi, emosi dapat dikatakan stabil jika tidak mudah pecah dalam jangka waktu tertentu. Di mana ketidakstabilan emosi itu dapat terjadi karena beberapa faktor seperti creaming, flokulasi, koalensi, inversi, dan faktor lainnya. Salah satu faktor yang akan dibahas yakni creaming. Next. Creaming merupakan kondisi terpisahnya emosi menjadi dua lapisan, yaitu satu mengandung fase dispersi lebih banyak daripada lapisan yang lain. Pembentukan creaming ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecepatan dan lama waktu pengadukan. Peningkatan kecepatan dan lama waktu pengadukan berperan dalam pembentukan emosi dan tingkat kestabilan emosi, di mana semakin lama waktu pengadukan dan meningkatnya kecepatan kecepatan pengadukan, maka dapat menurunkan viskositas dari suatu emosi, tetapi juga dapat memperlambat waktu pemisahan dari emosi minyak dalam air. Nah, terjadinya creaming ini berpotensi terhadap terjadinya penggabungan fase dalam yang sempurna. Jadi semakin tinggi creaming yang terjadi, maka semakin besar juga potensi fase dalam untuk bergabung secara sempurna, sehingga akan mengakibatkan ketidakstabilan yang irreversibel. Stabilitas suatu emosi dapat ditingkatkan dengan cara memperkecil atau memperhalus bulatan atau ukuran partikel. Perbedaan fase dispersi dan fase luar harus sekecil mungkin, dan viskositas fase luar harus cukup tinggi. Next. Ini ada grafik dari nilai HLB butuh. Berdasarkan pada grafik di samping itu, dapat diperhatikan bahwa grafik antara jumlah twin 20 dan jumlah span 60 itu bertolak belakang, di mana grafik jumlah twin 20 yang ditunjukkan dengan warna biru ini itu menunjukkan kenaikan, sedangkan grafik jumlah span 60 yang ditunjukkan dengan warna orange itu menunjukkan penurunan. Nah, pada nilai HLB butuh 5 itu diperlukan jumlah twin 20 sebanyak 0,125 gram dan jumlah span 60 sebanyak 4,875 gram. Kemudian pada HLB butuh 6 diperlukan jumlah twin 20 sebanyak 0,542 gram dan jumlah span 60 sebanyak 4,458 gram. Lalu pada HLB butuh 7 diperlukan jumlah twin 20 sebanyak 0,958 gram dan jumlah span 60 sebanyak 4,042 gram. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat kenaikan angka pada twin yakni 0,125 gram, naik menjadi 0,542 gram, dan naik lagi menjadi 0,958 gram. Sementara pada span 60 ini terjadi penurunan angka yakni 4,875 gram, turun menjadi 4,458 gram, dan turun menjadi 4,042 gram. Next. Nah, berdasarkan pembahasan, didapatkan kesimpulan yang pertama, yakni berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, jumlah emulgator yang digunakan untuk membuat emulsi yaitu sebagai berikut. Pada nilai HLB butuh 5 diperlukan jumlah twin 20 sebanyak 0,125 gram dan jumlah span 60 sebanyak 4,875 gram. Pada HLB butuh 6 diperlukan jumlah twin sebanyak 0,542 gram dan jumlah span 60 sebanyak 4,458 gram. Dan pada HLB butuh 7 diperlukan jumlah twin 20 sebanyak 0,958 gram dan jumlah span 60 sebanyak 4,042 gram. Kemudian kesimpulan yang kedua yang kami dapat, yaitu suatu emulgator pada pembuatan emulsi digunakan dengan tujuan untuk menurunkan tegangan antara muka air dan minyak serta membentuk lapisan film pada permukaan fase terdispersi. Nah, di samping itu, emulgator juga berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Di sini digunakan dua jenis emulgator, yaitu tipe air atau twin 20 dan tipe minyak atau span 60. Kemudian kesimpulan yang terakhir, yaitu emosi dapat dikatakan stabil apabila tidak mudah pecah dalam jangka waktu tertentu. Nah, ketidakstabilan emosi ini dapat terjadi karena creaming, flokulasi, koalensi, inversi, dan faktor lainnya. Di mana stabilitas suatu emosi dapat ditingkatkan dengan cara memperkecil atau memperhalus bulatan atau ukuran partikel, perbedaan fase terdispersi dan fase luar harus sekecil mungkin, dan viskositas fase luar harus cukup tinggi. Baik, sekian. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun laporan kami. Sekian presentasi dari kami. Saya lanjutkan ke Yaya sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan dan memaparkan laporan praktikum dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin akan ada diskusi
apakah dikembalikan kepada Ibu atau bagaimana, Bu? Oke, saya minta kita diskusi untuk memahami apa yang kita lakukan di praktikum ini. Coba dilihat tujuan praktikum kali ini itu apa aja. Mohon diperlihatkan slide-nya. Oke, bisa ini udah di slideshow ya. Kecil banget tulisannya. Untuk kelompok 9, perwakilannya kelompok 9, NIM 57. NIM 57, Nyoman Mahesa. Oke, saya ingin menggali pemahaman Anda dari presentasi teman Anda yang selama 35 menit ini. Kenapa sih kita perlu memperhatikan HLB di dalam pembuatan emulsi? Apa pentingnya HLB di dalam formulasi atau pengembangan sediaan yang namanya sediaan emulsi? Coba dijelaskan lebih lanjut lagi apa yang Anda maksud dengan HLB akan menentukan kestabilan emulsi yang dibuat. Udah panjang lebar ya tadi pembahasan teman Anda. Gimana sih? Apa sih yang ingin Anda utarakan? Tadi katanya HLB adalah akan menentukan stabilitas emulsi. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa pengaruh HLB terhadap stabilitas dan bagaimana suatu HLB mempengaruhi stabilitas suatu emulsi. Kok ke efisiensi? Apa yang Anda maksud dengan efisiensi sekarang? Kelompok 10, 67, NIM 67. Apa pengaruh HLB? Apa pentingnya HLB dalam emulsi yang harus Anda masukkan ke dalam latar belakang Anda di praktikum ini, sehingga tujuan praktikum yang satu tercapai. NIM 67, slide kelompok 10 bagus. Bisa Anda utarakan itu di forum Webex ini. Agar yang Anda buat rapi di sini, di slide ini, bisa Anda pahami benar-benar, Anda pegang nih pemahaman Anda tentang pembuatan emulsi dengan memperhatikan sistem yang namanya hidrofilik lipofilik balance-nya surfaktan. NIM 67 nggak hadir ya? Hadir, Bu. Silahkan dijawab, ceritakan slide Anda aja. Secara lisan. Jadi untuk sistem HLB itu
Masing-masing zat pengemulsi mempunyai suatu bagian hidrofilik dan suatu bagian lipofilik dengan salah satu di antaranya lebih atau kurang dominan dalam mempengaruhi dengan cara yang telah diuraikan untuk membentuk tipe emulsi. Jadi, suatu metode itu telah dipikirkan, di mana zat pengemulsi dan zat aktif permukaan dapat digolongkan susunan kimianya sebagai keseimbangan hidrofil, lipofil, atau HLB. HLB itu singkatan dari hydrophilic lipophilic balance. Nah, itu tuh merupakan nilai untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan. Ini menciptakan suatu skala sembarang berupa nilai-nilai yang berfungsi sebagai ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik surfaktan dengan menggunakan sistem angka. Makin tinggi HLB suatu senyawa, makin hidrofilik senyawa tersebut. Dengan metode ini, tiap zat mempunyai harga HLB atau angka yang menunjukkan polaritas dari zat tersebut. Walaupun angka tersebut telah ditentukan sampai kira-kira 40, kisaran lazimnya antara 1 sampai 20. 1 dan 20. Itu, Bu. Terus kaitkan dengan stabilitas emulsi itu gimana? Kalau suatu senyawa punya HLB sekian, tuh gimana dia posisi dia di dalam sistem itu akan seperti apa sehingga emulsi yang Anda hasilkan itu akan stabil. Anda buat kok di latar belakang kelompok 10. Siapa yang buat slide ini? Pahami slide yang Anda buat sendiri di latar belakang. Gini Bu, makin tinggi HLB suatu senyawa, makin hidrofilik senyawa tersebut. Semakin besar harga HLB berarti semakin banyak kelompok senyawa yang suka air. Artinya, emulgator tersebut lebih mudah larut dalam air dan demikian sebaliknya. Maaf kalau salah, Bu. Oke, terus sekarang Anda punya dua sistem kan, fase minyak dan fase air. Kalau dia sangat hidrofil, berarti dia akan lebih banyak berada di posisi si airnya. Terus yang megang minyaknya itu siapa sekarang? Balik lagi kelompok 7. 7 ya? Kelompok 8. Sorry. Kelompok 8. Tadi bisa Anda persingkat latar belakang yang Anda buat seperti apa? Karena Anda ini tinggal latar belakangnya panjang lebar. Oke, bisa Anda ceritakan kenapa kita perlu menghitung HLB di dalam membuat emulsi? Apakah Anda setuju bahwa HLB itu akan mempengaruhi stabilitas emulsi yang akan dibuat? Dan kenapa sih, apa yang terjadi dengan surfaktan Anda jika Anda masukkan ke dalam dua fase yang tidak saling campur? Kenapa akhirnya Anda perlu kombinasi surfaktan di situ? Bisa Anda jawab nggak pertanyaan-pertanyaan saya ini? Sehingga metode yang Anda pakai di praktikum ini, kemudian hasil dari praktikum ini, kemudian kesimpulan yang Anda dapatkan itu bisa link, bisa ada tautannya gitu. Oke, ke anak silahkan kelompok 8. Kelompok 8, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab, Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan nantinya. Jadi di sini metode HLB atau kita menggunakan HLB itu kita gunakan untuk pemilihan surfaktan untuk suatu emulsi seperti itu yang saya mengerti Ibu. Kemudian keuntungan dari campuran emulsifier atau surfaktan itu juga berhubungan dengan laju penyerapan molekul surfaktan selama proses emulsifikasi. Nah, dengan adanya emulsifier yang terlarut di dalam minyak maupun di dalam air, maka di antara muka minyak dengan air itu yang baru terbentuk itu akan dipenuhi oleh surfaktan dari secara simultan. Nah, dengan kita menggunakan dengan metode HLB
tiap zat itu mempunyai harga HLB atau angka yang menunjukkan polaritas dari zat tersebut seperti itu. Walaupun misalnya angka tersebut telah ditentukan sampai kira-kira misalnya mohon maaf Ibu, maksud saya adalah kalau kita menggunakan bahan yang sangat polar atau dia hidrofilik, angkanya itu lebih besar daripada bahan-bahan yang kurang polar atau lebih lipofilik. Nah, makin seperti yang dikatakan oleh teman-teman juga tadi, makin rendah nilai HLB suatu surfaktan, maka akan makin lipofil surfaktan tersebut. Sedangkan makin tinggi nilai HLB surfaktan akan makin hidrofil. Kemudian iya Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman juga tadi, di masing-masing zat pengemulsi itu mempunyai satu bagian hidrofil dan satu lagi itu bagian yang lipofil. Yang salah satu di antaranya itu lebih atau kurang dominan. Jadi yang satunya dominan, yang satunya agak kurang dominan dalam mempengaruhi dengan cara yang telah dalam mempengaruhi membentuk tipe emulsi. Kemudian kembali lagi bahwa dengan kita menggunakan metode HLB atau sistem HLB dalam penyiapan suatu emulsi itu kita dapat memilih zat pengemulsi yang mempunyai harga HLB sama atau hampir sama sebagai fase minyak dari emulsi yang kita maksud seperti itu. Itu saja Ibu kalau untuk hubungannya yang seperti dikatakan tadi bahwa makin rendah HLB suatu surfaktan maka akan makin lipofil. Kemudian semakin tinggi HLB-nya maka akan semakin hidrofil seperti itu. Oke. Apa namanya? Saya tekankan lagi, kenapa sih apa hubungannya HLB itu dengan fase minyak dan fase air dalam suatu emulsi? Bisa dikaitkan tidak? HLB berapa sih yang kira-kira bisa Anda prediksi agar bisa menghasilkan emulsi yang stabil? Satu aja clue-nya. Seorang farmasis ini bisa memprediksi terlebih dahulu sebelum Anda trial and error. Secara teoritis itu seperti apa? Apa hubungannya, bagaimana Anda men-set HLB yang paling optimum untuk R yang Anda buat di dalam praktikum ini, resipe yang Anda buat dalam praktikum ini. Kelompok 9. Tadi kan teori ya, semakin kecil nilai HLB semakin lipofil, semakin besar nilai HLB semakin hidrofil. Oke. Itu teori. Nah, sekarang Anda Izin sudah menjawab, Bu. diberikan R ya, diberikan tugas gitu. Silahkan. Perkenalkan, saya Tresia, NIM 62 dari kelompok 9. Kalau menurut saya, untuk mendapatkan nilai HLB yang sesuai itu dengan kombinasi, Bu. Kombinasi emulgator yang memiliki nilai HLB yang tinggi dan nilai HLB yang rendah. Dan kedua nilai tersebut mendekati nilai HLB butuh dari yang kita mau resepkan atau yang kita ingin buat gitu. HLB butuh yang Anda maksud apa ya? Parafin cair dalam resep ini. Berapa? 12. Oke, terus sekarang surfaktan yang Anda set harusnya memiliki HLB yang di antara yang mendekati nilai HLB butuh 12 itu. Nah, terus ada nggak surfaktan yang punya HLB 12? Kalau di dalam kalau yang diresepkan itu tidak, Bu. Di tinjauan pustaka yang Anda buat, ada nggak surfaktan yang memiliki HLB 12? Sebentar, Ibu. Yang saya baca di panduan itu sebenarnya yang paling cocok itu yang memiliki HLB 12, tetapi jarang sekali ditemukan.
Jarang sekali atau nggak ada? Ada nggak surfaktan yang punya HLB 12? Ada nggak? Ada kan buat tinjauan pustaka tuh. Ada nggak HLB yang surfaktan punya HLB 12 agar tinjauan pustaka Anda tuh nggak mubazir gitu loh. Kalau di tinjauan pustaka kami itu triethanolamin yang punya nilai HLB 12. Triethanolamin. Oke. Terus sekarang kalau di tugas Anda adalah twin dan span gitu. Kenapa harus dikombinasikan sekarang? Saya karena twin itu sifatnya hidrofil, karena dia nilai HLB-nya tuh tinggi. Sementara kalau yang span itu dia lipofil, sehingga nanti dia bisa masing-masing memegang fase air dan fase minyaknya. Seperti itu mungkin. Oke, jawabannya karena Anda harus mengset surfaktan yang Anda gunakan adalah sesuai dengan HLB butuh minyak yang Anda gunakan dalam resep. Kalau HLB dalam parafin itu 12, berarti Anda harus men-setnya surfaktannya mendekati HLB butuhnya minyak 12. Nah, Anda cari nih sekarang, secara teoritis nanti kalau Anda membuat emulsi ya, beginilah cara kita berpikir. Berarti kita harus mencari surfaktan yang mendekati HLB 12. Oke, apakah ada surfaktan yang seperti itu? Ada katanya triethanolamin. Tapi triethanolamin itu keburukannya apa? Kenapa tidak digunakan di dalam praktikum ini? Nanti di formulasi Anda akan dapat tuh jawabannya. Mungkinkah dia sangat terpengaruh pada pH gitu, sehingga dia tadi kan surfaktan ini atau emulgator ini kita tujukan adalah untuk mendapatkan emulsi yang stabil. Gitu. Bagaimana cara kita mendapatkan emulsi yang stabil? Berarti kita harus memilih nih emulgator yang sesuai dengan kebutuhan dari komponen minyak dan air yang kita gunakan dalam emulsi. Jadi tidak hanya satu kebutuhan minyak saja terpenuhi, tapi kebutuhan airnya tidak terpenuhi, sehingga tadi tegangan permukaannya nggak akan terturun. Kalau tegangan permukaan yang tidak turun, fase air dan fase minyak yang sifatnya sangat bertolak belakang nggak akan bersatu gitu. Jadi tidak akan tercipta sistem satu fase. Tadi ada dua fase ya, fase minyak dan fase air. Kalau emulsilah sistem satu fase, di mana fase minyaknya terdispersi homogen dalam fase air dan sebaliknya. Sehingga kita perlu mendapatkan kombinasi menggunakan kombinasi surfaktan. Ya, yang teorinya harus mendekati HLB butuh dari minyak itu. Nah, itu yang menjadi latar belakang. Kenapa sih pentingnya kita men-set HLB gitu? Nah, itu ditulis di latar belakang. Karena tujuannya adalah yang pertama adalah mampu menghitung jumlah emulgator yang kita gunakan sesuai dengan HLB butuh gitu. Nggak kemana-mana kok latar belakangnya. Gitu aja yang harusnya dibuat di dalam latar belakang dari jurnal awal ataupun laporan akhir. Kemudian yang kedua, yang pertama Anda sudah bisa menghitung ya kelompok C atau kelompok D dengan tugas yang berbeda, jenis surfaktan yang berbeda, untuk HLB yang berbeda juga. Saya yakin Anda sudah bisa menghitung untuk 5% emulgator masing-masing surfaktan yang digunakan, Anda bisa menghitung berapa jumlah span tertentu atau twin tertentu yang Anda butuhkan dalam membuat emulsi. Yang kedua sekarang, tujuan yang kedua adalah bagaimana cara membuat emulsi menggunakan bantuan kombinasi emulgator. Bisa Anda lihat di metode yang Anda pakai untuk kelompok 8 bisa diperlihatkan agar tujuan praktikum yang kedua itu bisa terjawab nih. Coba diperlihatkan kepada teman-temannya bagaimana Anda membuat emulsi dengan kombinasi emulgator. Kan gitu nih. Tujuan praktikum yang kedua, metode, skema kerja. Nah, sekarang bisa diceritakan kelompok 8?
Bagaimana Anda akan membuat emulsi dengan menggunakan kombinasi emulgator? Kecil banget tulisannya, saya nggak bisa lihat dari sini. Bisa diceritakan secara lisan? Nah, izin dulu. Nah, jadi di sini untuk pembentukan emulsi itu dimulai dengan disiapkan alat dan bahan yang digunakan, kemudian dihitung jumlah twin, span, dan parafin serta air yang dibutuhkan untuk masing-masing harga HLB butuh, yaitu 5, 6, dan 7. Untuk HLB butuh yang kelima, HLB butuh 5 itu caranya dicampurkan parafin cair 20 gram dan span 60 itu sebanyak 4,875 gram dalam cawan porselen, lalu kemudian dipanaskan dengan suhu 60 derajat Celcius untuk fase minyak. Setelah itu dicampurkan twin 20 sebanyak 0,125 gram dan air sebanyak 75 gram dalam cawan porselen, lalu kemudian dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius untuk fase air. Kemudian setelah itu, setelah kedua fase tersebut meleleh, lalu dimasukkan secara bersamaan ke dalam gelas beker, kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 5 menit dan diperoleh warna putih susu. Kemudian langkah-langkah tersebut diulangi untuk HLB 6 dan 7, di mana massa parafin untuk HLB 6, massa parafin Oke, cair dan air untuk HLB 6 dan 7 kelompok sama. 9, setujukah Anda cara membuat emulsi seperti itu? Kelompok 9. Kelompok 9, gimana Izin cara menjawab Anda Ibu. membuat emulsi? Silakan. Kalau di kelompok kami itu metodenya bukan itu pembentukan emulsinya Bu, tapi kami juga tidak mencantumkan bagaimana metode untuk membuat emulsi menggunakan kombinasi emulgator. Dan kami baru mengetahuinya sekarang bahwa metodenya itu seperti yang tertera pada panduan Ibu. Ya gimana caranya? Baik. Jadi yang pertama itu dihitung dulu jumlah twin dan span yang dibutuhkan untuk setiap nilai HLB butuh, lalu ditimbang masing-masing minyak, masing-masing parafin cair, air, twin, dan span yang dibutuhkan. Kemudian parafin cair itu dicampurkan dengan span, kemudian air dicampurkan dengan twin. Lalu keduanya dipanaskan di atas tanggas air dengan suhu 60 derajat. Lalu campuran parafin cair dengan span itu ditambahkan ke dalam campuran air dengan twin, lalu segera diaduk menggunakan pengaduk elektrik selama 5 menit. Kemudian emulsi dimasukkan ke dalam tabung sedimentasi dan diberi tanda sesuai dengan nilai HLB-nya masing-masing. Tinggi emulsi dalam tabung diusahakan sama. Coba diulang setelah Ya. Anda memanaskan fase minyak dan fase airnya, Anda nyampurnya gimana caranya? Ditambahkan campuran parafin ke dalam campuran air dan segera diaduk menggunakan pengaduk elektrik selama 5 menit. Ditambahkannya secara keseluruhan apa sedikit demi sedikit? Untuk itu saya belum tahu Ibu. Nah, terus kalau misalnya Anda mau tahu caranya buat emulsi, kalau sekarang nggak tahu gimana nih sekarang? Mohon maaf Ibu. Tujuan praktikum kita yang kedua itu apa? Nah, jadi tidak hanya sekedar ya kita praktikum online seperti ini, tapi Anda hanya mengetik saja. Jadi saya harapkan yang kita ketik ini kita bisa bayangkan gitu. Sesuai dengan tujuan masing-masing acara praktikum. Itu saya inginnya nih, targetnya. Jadi nanti kalau ditanya semester berikutnya nggak pernah Bu, karena presentasi ya, karena presentasinya seperti ini gitu.
Fase air Anda panaskan, di situ ada twin yang hidrofil, fase minyak juga Anda panaskan, di situ Anda tambahkan emulgatornya span karena dia lipofil. Kemudian setelah keduanya Anda panaskan, sekarang bagaimana caranya mendapatkan emulsi yang bagus gitu. Jadi tadi dibahas oleh kelompok 8 ini banyak sekali hal yang menyebabkan ketidakstabilan gitu. Katanya pengadukan, pemanasan, kemudian pendinginan gitu. Dan cara kerja di prosedur yang Anda buat ini akan menentukan tadi HLB-nya udah Anda set nih. Begitu prosedur yang kita lakukan salah membuat emulsi, akhirnya emulsi Anda itu bukannya tidak stabil karena HLB-nya nggak cocok, tapi karena prosedur Anda membuat emulsi itu salah gitu. Walaupun simple ya, tadi saya tanyakan, Anda masukkannya itu semuanya atau hanya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Ataupun yang Anda masukkan itu fase minyaknya ke dalam fase air atau fase airnya yang Anda masukkan ke dalam fase minyak. Nah, itu akan mempengaruhi nanti emosi yang terbentuk seperti apa. Gitu. Sekarang kelompok 10. Sekarang Anda membuat emosi gimana caranya sekarang? Sesuai dengan apa ya yang Anda gali sebelum kita praktikum ini, baik di petunjuk ataupun di apa namanya YouTube atau sumber-sumber informasi yang lain. Silakan bisa diceritakan. Karena biar setiap tujuan praktikum itu ngena nih untuk praktikum walaupun online. Silahkan kelompok 10. Anda akan membuat emulsi minyak di dalam air. Sekarang logikanya itu biar si minyak ini terdispersi homogen di dalam air itu gimana caranya? Kelompok 10. Izin menjawab, Ibu. Silakan. Baik, dari prosedur untuk pembentukan emulsi yang kelompok kami buat itu, di mana untuk menghitung masing-masing seri emulgator sesuai dengan HLB butuh dilakukan dengan menentukan twin dan span terlebih dahulu. Kemudian emulgator yang digunakan pada praktikum ini itu yaitu span 60 dan twin 20 yang dimana kelompok kami menggunakan nilai HLB butuh 11, 12, dan 13. Langkah pertamanya itu kami membuat emulsi dengan prosedur yang kami buat. Langkah pertamanya itu membuat emulsi dengan HLB butuh masing-masing 10, 11, dan 12. Mohon maaf Bu, 11, 12, dan 13 dengan jumlah twin yang telah ditentukan. Kemudian berdasarkan perhitungan yang sudah kami dapat, itu untuk HLB butuh 11-nya ada 2,625 gram menggunakan. Oke. Bisa didengarkan tadi tujuan praktikum pertama udah selesai ya. Ini sekarang kita bahas tujuan praktikum kedua nih. Bagaimana caranya kita membuat emulsi dengan kombinasi. Yang pertama kan udah ngitung tuh tadi. Udah selesai kan? Saya percaya Anda udah bisa ngitung nih. Dengan HLB yang di-set berbeda, dengan jenis emulgator yang di-set udah berbeda. Oke, saya percaya itu udah benar semua. Nah, bagaimana caranya mencampur nih? Ada 4 bahan dalam pembuatan emulsi Anda. Silahkan diceritakan. Yang mana dicampur dengan siapa, kemudian diapakan. Baik Ibu, izin menjawab. Mohon maaf tadi salah. Untuk mencampurkannya itu setelah parafin cair dan si parafin cairnya encer, itu kedua fase
tersebut kemudian dimasukkan secara bersamaan ke dalam gelas beker, lalu diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 5 menit sampai diperoleh warna putih susu. Tadi dengar nggak tadi? Fase minyaknya yang dimasukkan ke fase air atau fase airnya yang Anda masukkan ke dalam fase minyak? Atau kau langsung dibrek? Breknya itu gimana nih? Jadi, Untuk itu, fase minyaknya terlebih dahulu dipanaskan, kemudian nanti baru dicampurkan dengan Aquades. Berarti dia dari fase minyak dimasukkan ke dalam fase air, Bu. yang lain bisa membantu NIM 99 kali Gede Bagus Abi Raditya. Silahkan. Bu, Komang Tri Subawa. Ada juga nih anak-anak ini. Iya, Bu. Gimana caranya membuat emulsi? Tujuan praktikum kedua Anda? Cara membuat emulsi yang pertama itu disiapkan alat dan bahan, Bu. Terus yang kedua dihitung Alat yang jumlah Anda twin, butuhkan apa? span, parafin. Alat yang Anda butuhkan apa? Oh, alatnya ada tabung sedimentasi, gelas beker, Buat emulsi, alat yang Anda butuhkan apa? tabung sedimentasi, Untuk apa tabung sedimentasi itu? Anda gunakan untuk apa tabung sedimentasi? Oh, kalau untuk buat emulsinya nggak isi tabung sedimentasi, Bu. Alatnya itu gelas beker, Beker gelas Anda gunakan untuk apa? untuk menampung zat atau larutan.
Untuk menampung Anda starter. untuk menampung, Anda pernah lihat beker gelas nggak? Pernah lihat bentuknya nggak? Fisiknya seperti apa? Untuk menampung, sembilan puluh Resa Wisnu. Enak ya praktikum online ya kalau gini. 90 Resa Wisnu ada. Tiana nggak dapat apa-apa ternyata nih. Belum paham apa-apa kalau gini nih. Alat apa yang Anda gunakan di dalam membuat emulsi, Resa Wisnu? Siapa yang mau dapat nilai praktikum ini? Kalau enggak, ya kita akhiri aja praktikum emulsifikasi dengan ketidakpahaman Anda sama sekali dengan pembuatan emulsi. Nanti nggak bisa bayangkan bagaimana kita membuat emulsi. Tujuan praktikum yang kedua, ingat ya, Anda mampu membuat emulsi dengan kombinasi emulgator yang digunakan. Sekarang alat yang kita gunakan aja nggak paham apa aja, fungsinya untuk apa, gimana bisa buat emulsi kalau begitu. Selamat pagi, Bu. Kelompok 7 tolong dikeluarkan slide-nya. Kelompok 8. Kelihatan slide saya? Itu alatnya Kelihatan. disebut apa? Slide saya itu. Alat yang Anda lihat secara visual di depan itu alat apa? Gak ada yang tahu itu alat apa? Katanya siapkan alat dan bahan. Itu Beker alat gelas, Bu. beker gelas. Beker gelas untuk apa fungsinya? Untuk mencampurkan bahan-bahan Ibu, misalkan tadi kan itu dilakukan pencampuran antara span dengan pencampuran span dengan parafin cair, kemudian juga dicampurkan twin dengan air, Ibu. Terus untuk memanaskan air dan twin dan fase minyaknya parafin dan span, Anda gunakan alat apa? Water bath, Ibu. Langsung masukkan water bath? Pengaduk elektrik, Bu. Gimana caranya memanaskan dengan pengaduk elektrik ya?
Tadi step pertama Anda campur nih si fase airnya aqueous dan twin. Fase minyaknya adalah span dan parafin. Sekarang gimana caranya memanaskan itu? Pakai alat apa? Anda langsung masukkan ke water bath. Ya, Penangas air, Bu? iya, sebelum Anda panaskan. Penangas air itu untuk memanaskan, tetapi untuk menampung si air dan twin dan fase minyaknya parafin dan span, Anda gunakan apa untuk manasin? Mungkin dipindahkan dulu ke tabung sedimentasinya Ibu biar nanti bisa dimasukkan ke water bath-nya. Nah, kan tabung sedimentasi fungsinya untuk apa? Kalau gitu, apa fungsinya tabung sedimentasi sebenarnya? Besok kalau Anda masuk lab ini benar-benar deh, nggak boleh dah. Semua saya keluarkan nih kalau begini. Fungsi alat aja nggak tahu nih. Untuk manas ini Anda pakai apa? Cawan porselin atau beker gelas? Wadahnya apa yang Anda gunakan? Beker gelas juga Bu. Beker gelas juga. Dicatat ya. Hal-hal rinci seperti ini akan saya tanyakan ke Anda. Karena banyak sekali, aduh anak-anak yang online ini nggak tahu apa-apa. Ya ternyata benar. Fungsi masing-masing alat aja Anda nggak tahu. Untuk menampung fase minyak, tadi kan Anda menimbang, timbang sekian, gitu. Belum saya tanyakan, gimana cara nimbang? Pasti nggak pada tahu, karena belum pernah nih. Tapi kalau belum pernah ya tolong dilihat dari YouTube gimana caranya Anda menimbang. Gitu. Apakah Anda timbang? Mungkin tidak, karena bobot jenis apa namanya, kalau Anda bisa mengukur atau bisa Anda timbang, tergantung bobot jenis Anda ketahui atau tidak. Karena kalau Anda ukur, kalau bobot jenisnya nggak satu, nggak bisa exactly sama tuh. Berarti harus Anda timbang. Kalau Anda ukur juga nggak apa-apa, asal Anda tahu bobot jenisnya. Jadi dibagi dengan bobot jenisnya, Anda akan dapat mililiternya. Itu nggak akan jadi saya masalahkan. Sekarang, tadi Anda soalnya menyinggung, siapkan alat dan bahan gitu. Bahannya udah ada 4, si parafin, si span, si air, dan si twin. Oke, dengan masing-masing span yang spesifikasi berbeda, dengan masing-masing twin dengan spesifikasi yang berbeda. Kemudian tahap yang kedua, Anda sekarang panaskan fase minyaknya pada suhu 60 derajat. Apa yang Anda pakai nampung? Ya, gelas beker. Kalau enggak, si cawan boleh, cawan porselin yang tahan panas. Di mana Anda menampung si twin dan aqueousnya, boleh pakai si beker gelas gitu. Boleh pakai si cawan, terserah Anda punya alat apa. Yang penting alat untuk menampung kedua cairan ini. Di mana Anda panaskan? Sekarang Anda panaskan di water bath. Set suhunya 60 sampai dengan 70 derajat Celcius. Kalau kedua-duanya sudah panas, ditunjukkan dengan termometer yang Anda masukkan ke dalam kedua wadah ini, dia sudah menunjukkan 60 ataupun sampai dengan 70, berarti pemanasan udah selesai gitu. Jadi tidak ada istilah melelehkan, karena parafin ini udah cair, si air ini udah cair, bukan semi solid lagi. Jadi tidak sampai melelehkan. Tujuannya adalah untuk memanaskan saja. Kalau sudah panas, sekarang keduanya harus Anda campur. Bagaimana caranya mencampur? Fase minyaknya Anda masukkan ke dalam si air atau airnya Anda masukkan ke dalam fase minyak. Sekarang ditentukan. Anda membuat tipe emulsi apa sih? Fase terdispersinya yang banyakkan yang mana? Si minyaknya atau si airnya? Kalau Anda ingin mendispersikan si minyaknya karena konsentrasinya lebih sedikit dibandingkan dengan air, otomatis si fase terdispersinya ini yang Anda masukkan sedikit demi sedikit ke dalam fase airnya. Tapi kalau Anda ingin membuat air di dalam minyak, berarti fase airnya yang Anda masukkan ke dalam si minyaknya. Itu merupakan titik kritis kita membuat emulsi. Jadi hal itu yang harus Anda tahu terlebih dahulu sebelum Anda dapatkan seperti ini nih, di video yang saya buat seperti ini nih. Oke, tadinya si bening, si minyaknya bening, si airnya bening. Kemudian kalau Anda aduk, tadi Anda bilang aduk selama 5 menit gitu dengan kecepatan tertentu.
Oke, akhirnya akan jadi putih susu seperti ini. Ini jadinya emulsi. Ini namanya sistem emulsi. Putih susu yang Anda buat di latar belakang tadi. Emulsi berasal dari kata putih susu. Ya, ini emulsi. Oke, itu tujuan praktikum kedua Anda. Bagaimana kita membuat emulsi. Sekarang, tujuan praktikum ketiga. Bagaimana caranya melakukan pengujian stabilitas sekarang. Itu kan tujuan praktikum ketiga. Oke, bisa Anda jawab nggak? Bagaimana caranya Anda melakukan pengujian stabilitas? Terakhir nih, agar nggak kemana-mana. Slide Anda nih masih kemana-mana nih. Gimana cara menguji stabilitas? Parameter stabilitas apa yang ingin Anda uji? Kelompok 7. Kelompok 7. Lewat kelompok 8. Parameter apa yang ingin Anda uji pada uji stabilitas? Sehingga Anda bisa melakukan pengujian akhirnya. Anda set dulu parameter apa yang ingin Anda uji untuk menilai stabilitas emulsi yang Anda buat berdasarkan kombinasi emulgator yang Anda pakai di dalam praktikum. Kelompok 8 nggak tahu parameter yang ingin diuji. Kelompok 9, parameter apa yang ingin Anda uji untuk menilai bahwa emulgator Anda itu mampu menghasilkan emulsi yang stabil. Kelompok 10. Kelompok 10. Jawab, Bu. Silakan. Saya dari kelompok 9. Kalau dari kami, itu parameter yang digunakan untuk menguji kestabilan adalah pembentukan creaming, Bu. Creaming aja. Terus? Iya, Ibu. Bagaimana caranya Anda melakukan pengujian terjadinya creaming? Pengamatan kualitatif, Ibu. Gimana caranya? Diamati selama 6 hari. Apabila terjadi creaming, diukur seperti itu. Apa yang diukur? Katanya diamati. Endapannya, sedimentasi. Yang mana yang Anda sebut dengan endapan? Apabila terjadi suatu lapisan yang memisah seperti itu. Bagian atas atau bagian bawah yang Anda ukur tingginya? Bagian atas. Kok nggak yakin? Karena yang menurut bobot jenisnya itu. Creaming itu apa sih? Pembentukan lapisan dengan konsentrasi yang berbeda di antara dua cairan itu. Konsentrasi apa yang berbeda? Konsentrasi dari lapisan yang sedimennya itu. Emang ada sedimen ya? Kita nggak buat suspensi. Pengendapan. Emang ada endapan ya, emulsi? Emulsi itu air sama air ya, yang tidak saling campur. Wujud zat cair dan cair yang tidak saling campur. Yang namanya creaming itu apa? Tadi ada perbedaan adanya lapisan akibat terjadinya perbedaan konsentrasi fase terdispersi. Fase terdispersimu apa sekarang? Dispersinya parafin.
cair Ibu, minyak. Minyak yang Iya, berupa parafin cair. Nah, terus iya Ibu. sekarang bobot jenis parafin itu lebih besar nggak daripada air? Lebih besar. Bobot jenis minyak lebih besar pada air. Berapa sih parafinnya? Sebentar Bu. Bobot jenis parafin itu lebih kecil Ibu. Terus kalau dia bobot jenis lebih kecil, dia akan berada di mana? Di bawah ya Bu. Di bawah. Oh, maaf Bu. Anda Di lulus atas enggak. Fisika nggak sih? SMA? Di atas Ibu maksudnya. Nah, terus Anda mengamati creamingnya itu di atas atau di bawah sekarang? Mungkin yang di atas Ibu. Yang di Yang atas. membentuk krim. Anda lihat slide saya. Lihat Ibu. Terus Anda ukur yang mana sekarang? Yang namanya creaming, Anda kan menguji nih, katanya kelompok 9 saya ingin uji tinggi creaming. Yang Anda ukur itu lapisan mana nih? Emulsinya berarti Bu yang di bawah lapisan creamingnya itu. Nah, sekarang turun lagi nih, berubah lagi pendapatnya. Sekarang yang saya ukur adalah tinggi yang di bawahnya. Tadi tinggi yang di atasnya, yang terjadi krim. Anda menghitung kuantitatif katanya, yang mau diukur itu lapisan mana aja nggak tahu sekarang. Baru satu nih, padahal ketidakstabilan emulsi itu ada 4 ya. Ada coalescence, ada creaming, ada flocculasi, ada breaking. Oke. Ya, breaking itu terjadinya lapisan 2 lapis. Oke, satunya tadi benar-benar tadinya warnanya parafin putih ya, berada di lapisan lapisnya tuh tegas banget, airnya di bagian bawah. Jadi Anda ukur lapisan yang bening itu berapa tingginya, lapisan yang jernih air itu berapa tingginya. Kemudian si creaming itu si krimnya, karena dia irreversible. Anda kocok lagi, dia bisa balik lagi sebenarnya. Jadi tegaskan dulu pemahaman Anda, creaming itu apa, kemudian breaking itu apa, flocculasi itu apa, coalescence itu apa. Apakah keempat parameter ini bisa kita ukur secara kuantitatif atau hanya visual aja? Jadi Anda harus tetapkan di awal, kalau saya menghitungnya secara visual aja, kita amatin aja. Jadi nggak usah ngukur tinggi, nggak usah ngukur bobot, misalnya itu kuantitatif. Oke, kalau Anda ingin menguji creaming dan inverse fase, tadi Anda di slide-nya kelompok 8 ada tipe emulsi gitu. Berarti Anda di awal H ke 0 Anda uji nih tipe emulsinya. Boleh pakai pewarna, boleh pakai pengenceran, boleh pakai konduktivitas gitu. Apakah tipe emulsi Anda minyak di dalam air sesuai dengan peruntukannya, atau kalau emulgatornya HLB-nya Anda rendah, berarti kenyataannya meskipun fase minyaknya lebih kecil daripada fase airnya, kalau emulgatornya Anda set di bawah HLB yang di bawah 9, berarti kan kemungkinan emulsi Anda itu tipe air di dalam minyak. Nah, tergantung pada emulgator yang Anda gunakan. Nah, Anda harus uji nih tipenya, apakah minyak di dalam air atau air dalam minyak. Seiring penyimpanan, apakah emulgator yang Anda gunakan dalam bentuk kombinasi ini tetap menghasilkan tipe emulsi di awal, Anda uji lagi seiring waktu penyimpanan H1 sampai dengan H9. Itu sebenarnya bagaimana kita menguji stabilitas. Apakah Anda menguji coalescent, apakah Anda menguji flocculasi, apakah Anda ingin menguji adanya creaming atau tidak, apakah Anda ingin menguji pemisahan fase atau tidak. Apakah yang keempat parameter ini Anda uji secara kualitatif atau kuantitatif, Anda tetapkan sendiri. Masing-masing kelompok harus menetapkan sendiri. Kalau sudah menetapkan, berarti bagaimana caranya menguji? Berarti cara menguji Anda lihat tadi
tabung sedimentasi adalah alat untuk menentukan stabilitas emosi. Apakah emosi yang kita buat itu stabil atau tidak. Alatnya tabung sedimentasi. Tabung sedimentasi bukan untuk menampung ya. Untuk menguji stabilitas emosi yang Anda buat. Tadi tabung sedimentasi itu ada skalanya. Jadi secara kuantitatif bisa kita hitung tingginya. Kalau Anda mau hitung creamingnya, Anda bisa lihat lapisan atasnya itu berapa H0. Kalau nggak ada tinggi creamingnya 0. Tapi kalau dia ada, berarti Anda catat karena ada skalanya. Gitu. Mohon seperti itu Anda perbaiki lagi di laporan akhir agar tujuan praktikum 3, tujuan praktikum ini tercapai. Ya, dari saya cukup untuk praktikum hari ini kita akhiri, lebih banyak belajar, lebih banyak menggali ya agar tujuan praktikumnya tercapai. Oke, selamat pagi menjelang siang. Salam sehat buat kita semua. Saya mohon undur diri dari praktikum ini. Terima kasih banyak Ibu